Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Walal musannifu Haddatil Imam Mustafa Muhammad Imarah Haddati man anjazani Haddati Syekhina Yai Haji Ishaq Latif min ma'hadina Tabwirun Jombang. Nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa barakatihim fi dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun niyati utawi iki kubab nerangkan niat bil amali ing dalem ngalakoni mal udri sertanya untuk niat itu umpamanya sampean orang ngaji bes pahalanya luar biasa. Sampai orang ngaji itu pahalanya sama dengan 700 derajat. Berarti kalau orang itu ada keterangan kalau niat itu kan lebih bagus daripada amali. Niat, ya. Daripada katanya si Akbar, saya niat ngaji walaupun aku turu gak apa-apa, kannya itu lebih baik daripada ngaji. Kalau sekeceng turuan, ya, kalau suka turuan, katanya apa? Niyatul mu'min khairun min amali. Saya kan orang Islam, orang beriman kepada Allah. Aku saiki ngaji dan ngaji. Turu boten nopo-nopo sementing niat ngaji. Ini cara niat orang tukang tiduran ini. Ya. Ada Anasin radhiyallahu anhu nasibni Malikin radhiyallahu anhu. Sahabat Anas ini juga menjadi hatamnya Nabi berapa tahun. Sahabat Anas bin Malik menjadi hatamnya Nabi berapa tahun. Sebuh radhiyallahu mugi-mugi paring ridha sinten Allah. Radhiyallahu mugi-mugi paring ridha sinten Allah anu saking Anas bin Malik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuni utusani Allah sallallahu alaihi wasallam iku raja wangsul sapa Kanjeng Nabi wangsul balik wangsul mulih iku raja wangsul sapa Kanjeng Nabi
min wasati Tabuk saking perang Tabuk. Tabuk itu daerah peperangan yang terjadi di daerah Tabuk. Itu jauh di Madinah. Antar Madinah di Tabuk itu jauh. Maka ketika perang Tabuk mereka itu ada yang ikut, ada yang tidak. Coba lihat, saya cerita dulu. Tabuk dari Tabuk itu jauh dari Madinah. Tabuk itu ada apa? Tabuk itu jauh dari Madinah. Makanya mereka ini para sahabat itu ketika merasakan perang di Tabuk itu ada yang ikut, ada yang tidak. Ada yang tidak ikutnya itu karena tidak punya syarat. Ada yang tidak ikut karena alasan-alasan. Alasan-alasan. Kan biyen niku perang. Wonten-wonten biaya saking pemerintah wonten-wonten. Biaya sendiri. Lain kalau pasukan perang sekarang. Kan dibiaya oleh negara. Sampai sak buju-buju ini yo. Biyen itu benten saking saniki. Benten nopo? Lek pasukan perang dulu yang ikut perang apapun itu biaya sendiri. Biaya sendiri. Kalau sekarang kan enggak enak dibayar negara ya. Ya negara. Sampai sabuju-buju ini ya. Makanya ketidakikutnya itu karena atau karena alasan. Paham ya? Terus padana maka parat sopo Kanjeng Nabi minal Madinati saking Madinah. Faqala maka dawu sinten Kanjeng Nabi innal Madinati satuni iku ing tetap ing dalam Madinah. Aqwaman isim akhar. Aqwaman opo aqwaman pinten-pinten kau. Jadi antara sahabat. Masiltum orang mekang orang lumaku sira kabeh masiron inggon melaku. Wala kotok lan ora nempuh sapa sira kabeh wadian ing jurang. Jurang itu bukan jurang sing paling jero iku ngoten. Kan ono kadang-kadang jurang di pedesaan itu. Gimana? Kayak semacam jurang Jegelongan itu loh, kayak Jegelongan itu ya. Tapi bukan jeru nemen. Kayak semacam apa ya? Jegelongan katanya daerahnya Akbar itu leke boleh. Ada tempat airnya Jegelongan. Tidak nemen-nemen nemen jeru enggak, itu aja. Illa kanu kecuali ono sopo akwa iku makum sertane sira kabeh. Walu panglet sopo ashab
Qalu tanglet sapa ashab, berkata atau bertanya, merasanya berkata, pangletan sinten niku ten Rasulun. Qalu tanglet sapa ashab, ya Rasulullah, du Rasulullah. Wahum wahum apa ta utawi aqwam iku bil Madinati wonten ten Madinah. Qala jawab sinten Kanjeng Nabi, wahum lan utawi aqwam iku bil Madinati ing dal Madinah. Abasahum ngeker ing aqwam opo al udru mudur. Jadi begini nak ceritanya. Rasulullah itu katanya apa? Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah itu perang datang dari perang Rasulullah dekat dari kota Madinah jauh ngitan. Sungguh para rakyat di Madinah atau kaum Madinah tidak bisa ikut perang ke sana, tidak bisa menempuh ke sana kecuali beberapa kaum ya yang ikut perang Tabuk itu. Ada yang ikut, ada yang tidak. Apa alasannya tadi? Alasannya itu karena jauh. Kan memang jauh. Dari Madinah ke Tabuk jauh. Jauh itu karena jauh. Akhirnya ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Yang ikut itu kan tidak ikut karena udzur. Ada udzur karena gak punya syarat, tidak punya senjata, tidak punya apa. Ada ikut itu karena rasa-rasaan. Anggaplah malas lah. Malas. Nah, maka di sini kan ada babun niyah fil amal ma'al udhur. Babun niyah fil amal ma'al udhur. Kok sibuk dengan ada juga. Bangun. Tidak ikut karena udzur. Ada tidak punya senjata, tidak punya kendaraan, tidak punya duit. Itu udzur. Oh, tapi niatnya itu kepingin ikut. Tapi karena faktor udzur ini sehingga tidak bisa mengikuti perang Tabuk. Itu kan butuh biaya. Butuh biaya. Bukan dibiayai oleh negara orang yang ikut perang seperti dalam perang Uhud, perang Badar, seperti perang Tabuk dan perang Jamal dan sebagainya. Bukan dibiayai sendiri. Pasukan perang dulu biaya masing-masing. Di dalam membela agama, membela negara biasa. Kalau sekarang kan enak, pasukan perang, militer perang tersebut sekarang enak,
Sampai biaya istri-istrinya dibiayai sekarang. Dibiayai siapa? Negara. Kalau dulu tidak. Nah, katanya sahabat tanya, "Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah." Ya apa ya Rasulullah? Orang-orang yang tidak ikut menetap di siapa itu? Di Madinah itu, yang tidak ikut perang. Ada alasan udur karena ini Rasulullah, ada ini Rasul. Rasulullah jawab, "Wa hum bil Madinati abasahumul udur." Orang itu yang ada di Madinah, karena undur, karena tidak punya syarat, tidak punya senjata, tidak punya bondo. Hakikatnya itu bersama kalian. Artinya pahalanya sama dengan kalian. Kan niatnya itu ingin ikut perang. Karena faktor tidak punya senjata, tidak punya kendaraan, tidak punya makan yang mau dimakan, nggak ada. Hanya itu. Tapi niatnya itu ingin ikut perang. Maka Rasulullah niatul mukmin khairun min amal. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada ngelakoni. Artinya tercatat sama dengan orang yang ikut perang Tabuk. Kepingin perang tapi gak punya modal, tidak punya kendaraan, tidak punya senjata, tidak punya kendaraan, tidak punya senjata. Akhirnya tidak ikut karena sebab untuk. Paham gak? Sama dengan kalian yang ikut perang itu mereka. Mereka yang tidak ikut perang, yang menetap di Madinah itu karena sebab mundur, sama dengan kalian yang ikut perang. Artinya itu selalu bersama kalian. Tetap dapat bagian take and give dari Allah. Walaupun tidak ikut perang Tabuk karena udur, sebab modal, sebab senjata atau lain sebagainya, itu dicatat pahalanya sama dengan orang yang ikut perang. Maka di sini diberi judul Babun Niyah fil Amali Ma'al Udri. Paham nggih? Tuh. Sekarang menerangkan bagaimana hukumnya orang perempuan menjadi menjadi pemimpin. Babu wilayatil mar'ati. Babu wilayatil mar'ati. Utawi iki kebab nerangkan oleh nguasai mar'ah. Yani orang perempuan jadi jadi pemimpin. Ya ulama masih berbeda pendapat, kecuali yang langsung turba ke masyarakat, contohnya seperti lurah. Lurah. Karena tubuhnya orang perempuan kan aurah, ya. Lebih-lebih orang perempuan jadi aurat, luar biasa menarik keakbar. Kan masih agak mudah. Apalagi sekarang sudah pakai kacamata tambah terang.
Gaya boleh. Ya, ya, iya betul. Kecil mata, diginikan, segini-gini, tambah keren. Sudah tambah agak ingat ketemunya kayak apa. Ini kan. Jadi kalau orang jadi lurah, ulama sepakat hukumnya itu tidak boleh. Tidak boleh. An Abi Bakrah, kecerita saking Abi Bakrah. Abi Bakar ini juga penghafal hadis. Penghafal hadis. Dari kalangan sahabat Nabi. Laqad nafa'ani Allah. Laqad nafa'ani yaktan teman-teman awe manfaat ingsun. Sinten Allahu Allah. Bi kalimatin kalawan sisi kalimat. Bi kalimatin kalawan sisi kalimat sami tuha wis krungu sapa ingsun ing kalimat. Cita Bakrah, Allah Ta'ala telah memberi manfaat kepadaku dengan satu kalimat yang telah aku mendengar dari min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyamal jamali, ono ing dalam dino perang Jamal. Perang bukan perang Mas Jamal. Ba'dama kitu ing dalam sausi oleh para ingsun. Tahu perang Jamal? Perang Jamal itu pertempuran yang terjadi antara khalifan presiden yang keempat. Siapa? Presiden yang keempat, bukan Abdurrahman Wahid. Soekarno, Soeharto, siapa lagi? B.J. Habibie. Oh, saudaranya Mas Kul B.J. Habibie. Terus apa? Abdurrahman Presiden keempat. Ini pertempuran itu terjadi pada masa kekhalifahan siapa? Presiden andai kata sekarang. Ya, ini khalifah siapa itu? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu, itu perang Jamal terjadi pada masa itu. Terus melawan siapa nak? Melawan termasuk menjadi oposisi
pada pasukan yang dipimpin oleh siapa? Aisyah. Aisyah Tolha. Aisyah Tolha dan Zubair. Ini andai kata bulan umumnya terjadi di bulan Desember tahun 656 Masehi. Itu terjadinya perang apa? Perang Jamal. Terus ba'dama kitu ing dalem sauisi oleh parek ingsun iku an al-haqq. Kada itu saudaranya apa nak? Kada itu saudara apa? Amalnya? Oke. Iku an al-haqq. Iku yen to nyusul sapa ingsun. Lahiqa yalhaqu. Berarti fi'il apa ini? Ilmu berfaedah mutakalim apa? Wahda. Iku an al-haqqa yen to nyusul atau ngetud burini to nyusul supaya sun bi ashabil jamali kalawan ashabul jamal fa uqatilah maka ikut perang sapa ingsun ma'ahum sertani ashabul jamal. Wala dau sinten ngucap sinten Abi Bakrah lama balawa indal sa'us nyampe fa'ilan nungburi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam apa anna ahla farisah setuni ahli Faris atau Farsi Iran terus ya atau daerah Persia. Daerah Farsi itu di daerah Iran, di daerah Iran. Itu Farsi. Opo anna ahli Farisa setuhuni ahli Farsi, yani Iran. Iku kot malaku, teman-teman tadi akan ratu. Sopo ahli Faris, artinya memberi kekuasaan ahli Faris. Andai kata sekarang memilih presiden. Itu kan memberi kekuasaan kan memilih presiden berarti ya memilih raja. Alaihim ing atasi ahli Faris. Yang dipilih presiden ini
Karena ahli versi ini orang Iran ini memilih presiden weto namanya Bintakes Kisra. Sia. Fa'uqatila, maka ikut perang supaya sunnahum satana ashabul jamal. Wala daus sinten Abi Bakrah lama balau saus nyampe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam apa anna ahla faris satuhuni ahli Persia itu Iran iku qad mallaku teman-teman dadi akan latu sapa ahlu faris. Jadi dia menjadikan presiden Binta Kisra ing Buron Binta Kisra wala dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yufliya ora bejo sapa kaum walau kang wasaaken kang nyerakaken sapa kaum amrahum ing urusani kaum imra'atan ing wong wadon. Jadi begini nah, ini menjadi perhatian, karena di daerah
Parsi ini mengangkat seorang perempuan, menjadi presiden. Ini bisa menarik perhatian, heboh di mana-mana. Akhirnya yang diangkat menjadi presiden di daerah Persia itu adalah Buron bintah Kesro, seorang perempuan. Lantas gimana dakwah Rasulullah? La yufliha qaumun walau amruhum imra'ata. Seorang kaum rakyat tidak akan gembira, tidak akan kejok kalau mengangkat presiden dari perempuan. Urusan-urusan negara kemudian dimandatkan kepada presiden perempuan, itu tidak akan kejok. Ini dibuat landasan tahun berapa itu? Oleh kiai-kiai, sebagian kiai melarang orang perempuan jadi presiden. Padahal ulama masih enak. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Karena presiden itu tidak bertemu langsung. Masih ada di bawahnya perangkat-perangkatnya di bawahnya terus. Kecuali lurah. Kalau dalam keputusan Baitul Nusail itu diharamkan. Kalebun atau lurah menjadi dari perempuan. Tetapi kan ada pertanyaan, kalau umpamanya orang perempuan itu bisa menguasai bidang, dari bidang ekonominya oke, dari bidang ini oke, bolehkah tidak? Ya boleh-boleh saja. Karena ini faktor kelemahan. Faktor kelemahan. Jadi ini negara bukan ada orang pada waktu itu masih ada laki-laki yang lebih mapan daripada perempuan itu. Maka kalau ada yang lebih mapan, serahkan kepada orang yang lebih hebat, yang menguasai medan. Itu. Karena orang menjadi pemimpin ini bisa mampu menjaga undang-undang. Kalau Islam undang-undang Allah, undang-undang syariat. Kalau negara mampu menjaga, mempraktekkan undang-undang negara. Tentunya orang yang bisa mampu melaksanakan undang-undang negara, tentunya itu harus jujur. Harus jujur. Dan yang kedua, pemimpin ini harus mampu mencetak umat cerdas. Bukan mencetak umat tambah bodoh. Lebih-lebih dalam urusan pemimpin agama. Jadi kan, mampu. Kalau umpamanya pemimpin ini tidak mampu melaksanakan undang-undang negara, maka tidak boleh dijadikan pemimpin itu. Tidak boleh dijadikan pemimpin. Dan dua, harus mampu mencerdaskan mampu mencetak rakyat yang intelektual.
biar tidak vakum hidup di negara ini. Yang ketiga, presiden lebih-lebih dalam urusan agama. Yang ketiga, presiden itu harus mampu membersihkan jiwa dan raga dari manusia. Dari hati manusia, jiwanya harus bersih, hatinya harus bersih. Ya apa caranya? Di antara sebab-sebab orang itu bisa hati itu bersih, karena setelah diteliti rata-rata hatinya orang yang tidak bersih karena faktor makanan, faktor ekonomi. Makanya pemerintah itu harus mampu mencetak umat itu, rakyat itu berekonomi itu bagaimana? Untuk menghindari dari kotoran-kotoran hati itu. Supaya hati rakyat itu bersih. Biar tidak tertutup gara-gara makanan. Harus mampu menjaga kesejahteraan daripada rakyat itu. Ya menurut kemampuan masing-masing. Itu diantara itu orang menjadi seorang leader. Kalau tidak bisa mampu mencetak, tidak mampu menjalankan undang-undang, ojo jadi pemimpin, biar gak rusak negara ini. Nanti kalau tidak mampu main sogo-sogoan, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Itu berlaku sekarang itu, berlaku. Nah, disitulah Rasulullah SAW da'u la yufla qauman walau amru imra'atan. Kalau orang perempuan itu kan tidak kuat seperti seorang laki-laki dalam kecerdasannya, dalam fisiknya dan lain sebagainya. Makanya kalau orang jadi perempuan itu harus memang orang-orang benar-benar jenius, orang-orang cerdas, orang-orang mampu menjaga negara. Kalau tidak mampu, jangan menjadi pemimpin. Dan juga pemimpin organisasi juga begitu. Karena kalau itu pemimpin atau presiden diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, itu kocar-kacir, terumbang-ambing hidup di negara ini. Maka serahkan kepada ahlinya, biar tidak hancur. Babu kuburil anbiya'i wal yahudi. Tahu kibab nerangakan kuburani para nabi dan Yahudi. An Aisyah radhiyallahu anha, cerita saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala dawu sinten Aisyah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawu sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi maradihi ing dalem sakiti Nabi, lorone Nabi. Alladzi ingi marad lan yakung kang ora jumeneng sapa Kanjeng Nabi saking marad. Kanjeng Nabi dah pada waktu Nabi Muhammad sakit, yang tidak bisa berdiri gara-gara Masya Allah. La'ana malaknat sinten Allah al-Yahuda Yahudi. Itau dukang kawi
itaudu gawi sapa Yahud kubura ambiyaihim ing kuburane pirang-pirang nabi Yahud masajida ing masjid. Walat dau sayyid sapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah, istri paling muda, istri kanjeng Nabi. Siapa itu? Aisyah. Cantik orangnya. Laula dzalika lamun ora ono utawi mengkono la'anallahu al-yahud laula dzalika lamun ora ono mengkono la'anallahu al-yahud tattakhidhu qubur anbiya'ikum mawjud la ubriza maka yakten dipertelaake apa qabrahu kuburane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasya laula dzalika la ubri qabrahu. Khasya karena ngekuatir opo ayut takhada yen to digawi opo kubruhu masjidan ing masjid. Jadi begini nak, ini Sayyidah Aisyah menceritakan Rasulullah itu sakit pada waktu sakit yang tidak bisa berdiri, tidak bisa berdiri, katakanlah tidak bisa berdakwah pada waktu itu. Maka Rasulullah dakwah Rasulullah la'anallahu al-yahud, orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah. Berkenopo kuburan dijadikan masjid, kuburan dijadikan masjid. Andai katana bukan karena faktor orang Yahudi itu kuburan dijadikan masjid, disembah-sembah kubur. Andai kata Aisyah, andai kata, makanya andai kata tidak khawatir orang Yahudi itu kuburan dijadikan masjid, tentunya kubur Rasulullah itu diperlihatkan, ditampakkan. Kenapa kok tidak ditampakkan? Kok tidak diperlihatkan? Khawatir nanti oleh orang Yahudi dibuat masjid. Dibuat masjid. Makanya kubur Rasulullah ditutup. Khawatir nanti sama-sama orang jahiliyah, orang Yahudi itu dijadikan masjid. Maka Rasulullah ketika waktu itu Rasulullah sakit, jauh. Aisyah sendiri yang meriwayatkan. Allah Ta'ala yang Yahudi itu Allah Ta'ala dilaknat. Berkira pokok dilaknat. Kuburan dibuat masjid. Ya. Makanya ya ke kuburan itu jangan keterlaluan. Ziarah ya tahlil. Tetapi jangan sampai minta ke kuburan. Kuburan disembah, ojo. Ya. Jangan kayak orang Yahudi.
Gara-gara orang Yahudi itu kuburan dijadikan masjid. Akhirnya kata Sayyidah Aisyah, kuburan Rasulullah, pesarian Rasulullah, makam Rasulullah tidak diperlihatkan. Kenapa kok tidak diperlihatkan? Khawatir nanti orang Yahudi menyembah pada itu. Menyembah pada kubu. Ya. Andai kata Aisyah, andai kata tidak gara orang Yahudi menyembah kuburan di masjid. Andai kata tidak karena itu, tentunya kubur Rasulullah diperlihatkan, nah. Jasadnya diperlihatkan. Nah, karena kayak itu alasannya, kata Sayyidah Aisyah. Akhirnya itu betul. Paham ya? Itu. Makanya kapian, kuburan itu diperkenankan, diperbolehkan karena sekedar tawassul ke para nabi, tawassul ke para wali, tawassul ke para ulama, mengirimkan doa kepada keluarga yang meninggal itu. Sekedar itu saja, bukan untuk minta ke kuburan, bukan. Cuma sekedar tawassul, tafaul barakah, tawassul ke para nabi, ya. Masalah nyampe tetap nyampe. Bab hadis syafa'ah, utawi ikibab nerangkan nyeritakan tentang syafa'ah. An Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yajtami'ul mu'minuna yawmal qiyamah wa yaquluna law istashfa'na ila rabbina wa ya'tuna Adam wa yaquluna anta abun nas khalaqakallahu biyadihi wa asjada laka malaikatahu wa 'allamaka asma'a kulli syai' fasfa' lana inda rabbik summa qala wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Rabbi fanfa'na bibarakatihim nabi hurmatihim nafi tariqatihim wa mu'afatihim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda yuafi na'amahu tamar bitamai Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih ma'ulik wal khatim wa sabaqana al-haqqi bil-haqqi wal hadi ila siratal wa ala alihi qadar wa miqdar. Allahumma barik fi marzaqana barik fi Allahumma barik lana fi ashabina barik lana fi Allahumma barik lana fi jami'i muslimin. Allahumma inna nas'aluka min nabiyika Allahumma unina bil ilmi wa zayyina bil hilmi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.